KPU Provinsi Jambi tetapkan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Polisi umumkan identitas dua tersangka baru kasus pengerusakan surat suara. Pemkab Sarolangun perpanjang seleksi P3K tahap 2 hingga 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 9 Januari 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, KPU Provinsi Jambi resmi menetapkan Al-Haris Abdul Hassani sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Jambi terpilih periode 2025-2030 berdasarkan rekomendasi bebas sengketa dari Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi resmi menetapkan Al-Haris Abdul Hassani sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Jambi terpilih periode 2025-2030 hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2024 yang diselenggarakan di Ratu Convention Center Jambi. Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Syahroni mengatakan, penetapan ini mengacu dari surat Mahkamah Konstitusi yang memastikan bahwa pelaksanaan Pilgub Jambi bebas dari sengketa berdasarkan balasan dari pemohon yang diajukan sebelumnya. KPU Provinsi Jambi sebelumnya telah menyelesaikan pleno rekapitulasi suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 8 Desember 2024 lalu. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi Al-Haris Abdul Hassani berhasil unggul dengan perolehan 1.092.823 suara. Sementara pasangan Romi Haryanto Sudirman hanya meraih 698.265 suara. Untuk total suara sah pada pemilihan gubernur Jambi terdata sebanyak 1.791.088. Sedangkan untuk suara tidak sah tercatat mencapai 175.982 surat suara. Jadi hari ini ya itu adalah rapat pleno penetapan calon terpilih ya untuk pasangan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2024 ya, atau hasil pemilihan pilkada pada tanggal 20 November kemarin ya di tahun 2024. Nah, kami KPU Provinsi Jambi ya, itu memutuskan bahwa rapat pleno itu dilaksanakan pada hari ini ya, di tanggal 9 Januari tahun 2025. Komisioner KPU Provinsi Jambi Fahrul Rozi mengatakan, secara umum pelaksanaan pemilihan gubernur Jambi tahun 2024 dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Suksesnya pelaksanaan pilkada itu ditandai dengan tidak adanya persoalan sengketa pada pelaksanaan pemungutan suara Pilgub, baik dari pihak Bawaslu maupun sengketa di tingkat Mahkamah Konstitusi. Sesungguhnya pelaksanaan pilkada ini adalah hajatan dan tanggung jawab kita bersama, maka kita punya kewajiban juga bersama-sama untuk ikut menyukseskan pelaksanaan pilkada ini. Yang ketiga, kita juga salah satu indikator keberhasilan kita itu yang pertama adalah kita secara umum dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu kita zero sengketa. Itu salah satu indikator, baik itu di Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi. Setelah resmi ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2024, KPU Provinsi Jambi akan segera melakukan pengusulan pelantikan Al-Haris Abdul Hassani sebagai gubernur dan wakil gubernur Jambi periode 2025-2030.
Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca ditetapkan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Jambi terpilih periode 2025 hingga 2030, hasil pilkada serentak tahun 2024, Gubernur Jambi Al-Haris mengajak masyarakat Provinsi Jambi untuk kembali bersatu dalam upaya mempercepat pembangunan daerah. Ditetapkan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Jambi terpilih 2025 hingga 2030. Hasil pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024 berdasarkan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pemilihan gubernur Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengajak masyarakat Provinsi Jambi untuk melebur dan kembali bersatu dalam upaya menciptakan kekuatan sumber daya manusia yang hebat untuk bisa membangun daerah. Menjaga hubungan baik antar masyarakat sangat dibutuhkan guna mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Gubernur Al-Haris menekankan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pemilihan gubernur Jambi yang diselenggarakan oleh KPU menjadi gong besar selesainya penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahun pemilihan kepala daerah. Masyarakat maupun tim sukses diajak untuk kembali merajut kekompakan sebagai anak-anak Jambi untuk bisa ikut berjuang bersama-sama dalam menciptakan keberlangsungan pelaksanaan pembangunan. Al-Haris juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024 di Provinsi Jambi. Pesan saya mulai kemarin sudah lama saya pesankan, tidak ada lagi tim sukses Haris Sani, Romi Sudirman. Ini tim rakyat Jambi, tim membangun Jambi 2025-2030. Kita butuh persatuan, kebersamaan, kekompakan. Ya, karena Jambi ini kecil, kita punya penduduk juga kecil. Artinya kita butuh yang kecil ini bisa kompak dan solid. Inilah modal kita. Kalau kita kecil, bercerai-berai, berpecah belah, makin tidak solid kita. Tapi kalau kita kecil, bersatu padu, solid, kompak, inilah modal kita. Al-Haris juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024 di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kota Jambi menetapkan pasangan Maulana Diza Hazra sebagai wali kota dan wakil wali kota Jambi terpilih. Maulana Diza meraih suara terbanyak dengan total 192.623 suara. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jambi menggelar pleno terbuka penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi terpilih pada pemilihan serentak tahun 2024. Penetapan kepala daerah ini digelar di salah satu hotel dalam kota Jambi. Pasangan nomor urut 1 Maulana Diza ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota Jambi terpilih karena meraih suara 192.623 suara atau 73,26%. Sementara pasangan calon nomor urut 2 Abdul Rahman Andi Muhammad Guntur hanya meraih 70.322 suara atau 26,74%. Ketua KPU Kota Jambi Deni Rahmat mengatakan, penetapan telah dilakukan dan disaksikan oleh Bawaslu Kota Jambi. Deni juga memastikan pelaksanaan pilkada serentak di Kota Jambi berjalan aman dan lancar, sehingga tidak terjadi sengketa pilkada yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Kedepannya, pasca ini KPU Kota Jambi akan segera melaporkan ke pimpinan DPRD Kota Jambi. Selanjutnya terkait dengan pelantikan mungkin ranahnya legislatif dan eksekutif nanti yang akan berkomunikasi ke pusat. Diharapkan pasangan terpilih Maulana Diza dapat menjalankan visi dan misi serta amanah dalam memimpin Kota Jambi, sehingga Kota Jambi menjadi lebih baik ke depan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Barat resmi menetapkan pasangan Anwar Sadat Katamso sebagai Kepala Daerah Tanjung Jabung Barat terpilih. Penetapan telah berdasarkan mekanisme sesuai aturan dan undang-undang. Pasangan nomor urut 1 Anwar Sadat Katamso secara resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum KPU Tanjung Jabung Barat. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Muhammad Rum mengatakan pihaknya menetapkan pasangan nomor urut 1 Anwar Sadat dan Katamso berdasarkan mekanisme yang sudah dijalankan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Perolehan suara untuk pasangan Anwar Sadat Katamso mencapai 93.000 lebih atau 55,91% perolehan suara sah secara menyeluruh. Ya, hari ini kita sesuai dengan regulasi atau KPU kita di PKPU 18 tahun 2024. Pasca kita menerima surat RPK dari melalui KPU, artinya kita sudah bagi daerah yang tidak ada sengketa atau penetapan di MK, kita sudah bisa melakukan penetapan pasangan. Pasangan Bupati terpilih Ustadz Anwar Sadat dan Katamso mengucapkan terima kasih kepada semua pihak seperti masyarakat, partai politik, dan tim pengusung yang telah mengantarkannya kembali menjabat Bupati untuk kedua kalinya. Upaya kita semua ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah dewasa, sudah matang dalam berdemokrasi. Dan lalu yang kedua, kami atas nama Bupati terpilih Ustadz Katamso juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah memberikan amanah kepada kami berdua untuk memimpin Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2030. Seiring dengan berakhirnya tahapan Pilkada Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat Katamso berjanji akan merangkul semua pihak di masa kepemimpinan untuk bisa bersama-sama membangun bumi Sengkuh Dayung serentak ketujuan. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Pasangan calon nomor urut 2 Dila Muslimin resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur terpilih. Rapat pleno penetapan ini sudah sesuai dengan ketentuan terkait rekapitulasi hasil dan penetapan hasil pemilihan pasangan calon terpilih. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Dila Rahmasari dan Muslimin Tanja sebagai kepala daerah terpilih. Penetapan ini sekaligus mengakhiri pesta demokrasi 5 tahun sekali di Bumi Sepucuk Nipah, Serumpun Nibung. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hodijatul Kubro mengatakan, rapat pleno penetapan ini sudah sesuai dengan ketentuan terkait rekapitulasi hasil dan juga penetapan hasil pemilihan penetapan pasangan calon terpilih. Ketentuan ini menyebutkan jika tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan akan dilaksanakan paling lama 3 hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dan Kota memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil pemilih dalam buku registrasi perkara konstitusi. Pada rapat pleno terbuka penetapan kepala daerah terpilih dihadiri langsung oleh pasangan calon nomor urut 2 Dila Hikmasari dan juga Muslimin Tanja. Sedangkan untuk pasangan calon nomor urut 1 Zumilaza Zulkifli Nurdin dan juga Muhammad Aris hanya dihadiri oleh LO. Sebelumnya, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah merampungkan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 5 Desember 2024 yang lalu. Dari hasil rekapitulasi menunjukkan pasangan nomor urut 2 Dila Hikmasari dan juga Muslimin Tanja unggul telak atas pasangan calon nomor urut 1 Zumilaza Zulkifli Nurdin dan juga Muhammad Aris. Dila Hikmasari dan juga Muslimin Tanja memperoleh suara terbanyak yaitu 81.585 suara. Sedangkan untuk Zumilaza Zulkifli dan juga Muhammad Aris memperoleh suara sebanyak 57.564 suara. Alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan penetapan serentak untuk Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tanjung Jabung Timur pada Pilkada tahun 2024 yang lalu. Dengan persentase 58,63% dari suara sah. Sementara itu, hasil pleno penetapan ini akan dibawa ke DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk segera diusulkan dalam rapat paripurna. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Batanghari melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari terpilih, yakni pasangan Muhammad Fadil Arif dan Bahtiar dengan suara sebanyak 114.674 suara atau dengan persentase 77,83%.
Pasca pleno rekapitulasi perolehan suara pilkada serentak beberapa waktu yang lalu yang dilakukan oleh KPU Batanghari, saat ini pihak penyelenggara pemilihan umum kembali melaksanakan rapat pleno terbuka untuk penetapan paslon bupati dan wakil bupati Batanghari terpilih. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan dari hasil rekapitulasi penghitungan suara bahwa pasangan calon nomor urut 2 Muhammad Fadil Arif dan Bahtiar memperoleh suara terbanyak yaitu 114.674 suara atau dengan persentase 77,83%. Ketua KPU juga menambahkan dari hasil perolehan suara di atas 50% ini, secara ketentuan dan aturan maka akan ditetapkan secara sah bahwa Muhammad Fadil Arif dan Bahtiar sebagai Bupati Wakil Bupati Batanghari terpilih untuk periode 2025 hingga 2030. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari pada Pilkada serentak tahun 2024. Ke-1, menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari nomor urut 2 Bapak Muhammad Fadil Arif SE dan Bapak Bahtiar SP dengan perolehan suara sah lebih dari 50%. Sementara itu, Ahmad Halim mengatakan dari pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari terpilih ini, KPU akan segera melanjutkan dengan penyampaian berkas hasil penetapan tersebut kepada DPRD Provinsi Jambi maupun Kabupaten Batanghari untuk persiapan pelantikan pasangan kepala daerah terpilih tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Adanya gugatan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi hasil pilkada untuk pemilihan Bupati Muaro Jambi belum dapat ditetapkan. KPU telah menyiapkan tim kuasa hukum untuk menghadapi sengketa pilkada di MK. Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak 27 November 2024 lalu di Kabupaten Muaro Jambi belum dapat dilakukan. Pasalnya terdapat 203 tempat pemungutan suara yang digugat dan berlanjut ke persidangan pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan untuk sidang perdana dijadwalkan pada 14 Januari mendatang yang akan beragendakan pembacaan gugatan dari pemohon. Supriyadi menegaskan KPU Muaro Jambi telah menyiapkan tim hukum untuk mendampingi penyelenggara dalam menjalani proses sidang gugatan hasil pilkada di MK. Tim hukum bersama KPU akan membuktikan bahwa penyelenggara tidak melakukan pelanggaran dan melengkapi pembuktian pembelaan dengan data yang dimiliki KPU. Surat dari KPU RI menunggu surat dari MK. Setelah itu baru kita bisa menetapkan calon terpilih kita. Kalau untuk pelantikannya, kita atau dari pemerintah? Kalau pelantikan itu domainnya dari Menteri Dalam Negeri atau Kemendagri. Kita sifatnya mensupport, memberitahukan hasil pleno penetapan hasil calon terpilih di Kabupaten Kota, kita sampaikan ke DPRD Kabupaten. Selain dari advokat, Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi juga didampingi dari pengacara negara untuk membuktikan kebenaran di Mahkamah Konstitusi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemkab Kerinci mendorong pelaksanaan program MBG manfaatkan bahan pangan lokal. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya, Saudara, Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir kembali tidak memenuhi panggilan penyidik terkait pemeriksaan kasus mobil dinas Kominfo pada Rabu kemarin. Penyidik menerima izin dari Wali Kota Sungai Penuh lantaran masih menghadiri sidang sengketa pilkada di Jakarta. Kasus mobil dinas Kominfo yang digunakan untuk melarikan diri para tersangka pengerusakan surat suara dan TPS masih dalam penyelidikan polisi.
Penyidik Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jambi kembali melayangkan surat ke Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir untuk diperiksa pada Rabu kemarin. Hanya saja Wali Kota Sungai Penuh tersebut kembali tidak memenuhi panggilan penyidik. Rabu malam, penyidik kembali menerima surat keterangan untuk merubah jadwal pemeriksaan dari Wali Kota Sungai Penuh. Hal itu lantaran Ahmadi Zubir berada di Jakarta untuk menghadiri sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi hingga tanggal 13 Januari. Berdasarkan surat tersebut, penyidik Ditreskrimum Polda Jambi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Sungai Penuh pada 14 Januari mendatang. Kami kemarin menerima surat bahwa yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan di Jakarta dalam rangka perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, sehingga minta untuk diambil keterangannya setelah selesai melaksanakan kegiatan di Jakarta, yaitu tanggal 14. Jadi kami dari penyidik akan menyesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh saudara Ahmadi Zubir dan akan hadir untuk diambil keterangannya tanggal 14 Januari 2025. Sebelumnya mobil bernomor polisi BH7879NF kedapatan digunakan 3 orang pelaku pengerusakan kotak suara di Sungai Penuh untuk melarikan diri. Mobil tersebut ternyata menggunakan TNKB palsu dan setelah ditelusuri mobil tersebut bernomor polisi BH8018R dan merupakan mobil dinas Kominfo Kota Sungai Penuh. Hingga saat ini masih polisi terus mendalami kasus tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Polda Jambi akhirnya mengumumkan identitas 2 orang tersangka baru dalam kasus pengerusakan surat suara dan TPS di Kota Sungai Penuh. Keduanya kedapatan berkoordinasi dengan Ketua KPPS untuk mencari sisa surat suara. Pihak kepolisian terus mengusut kasus pembakaran dan pengerusakan 5 TPS di Kota Sungai Penuh. Pada Kamis pagi, penyidik Jatanras Ditreskrimum Polda Jambi akhirnya mengumumkan identitas 2 tersangka baru dalam kasus pengerusakan surat suara yang ditetapkan pada Senin malam lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira menjelaskan, keduanya berinisial P dan I. Keduanya kedapatan berkomunikasi mencari sisa surat suara yang belum tercoblos untuk dicoblos ulang dan dirusak. Menurut Andri, tujuannya agar terjadi pemungutan suara ulang. Pada pekan depan keduanya akan dipanggil penyidik dan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Kebetulan perannya dia kemarin saya sampaikan bahwa yang bersangkutan adalah yang komunikasi, negosiasi dengan KPPS untuk mendapatkan sisa surat suara. Dan tujuannya adalah terjadinya PSU, sehingga fakta terjadi PSU itu kita bisa lihat semuanya. Kini sudah 15 orang ditetapkan sebagai tersangka dan seluruhnya sudah ditahan penyidik Polda Jambi. Sebelumnya pada tanggal 27 November lalu terjadi 5 kasus pengerusakan dan pembakaran kotak suara di kawasan Sungai Penuh. Pengerusakan diduga dilakukan dalam upaya agar terjadi pemungutan suara ulang di Kota Sungai Penuh. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ruas jalan penghubung di Desa Petajen, Kabupaten Batanghari yang mengalami longsor saat ini sudah dilakukan upaya perbaikan sementara oleh pihak perusahaan perkebunan. Pemkab mendorong agar perbaikan jalan dapat dikerjakan secara permanen. Dampak longsor di ruas jalan penghubung di Desa Petajen, Kecamatan Bajubang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Batanghari. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Batanghari turun langsung untuk bisa mengecek pelaksanaan perbaikan yang dilakukan oleh pihak perusahaan perkebunan. Tampak 1 unit alat beras jenis eskavator dipergunakan guna melakukan penimbunan di area jalan longsor. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Batanghari Ajri Sawindra mengapresiasi atas upaya cepat tanggap perusahaan terhadap jalan yang amblas akibat dampak gravitasi parit gajah. Namun, Ajrisa juga mendorong agar pelaksanaan perbaikan jalan dapat dilakukan secara permanen sesuai dengan standar pekerjaan. Untuk kita laksanakan, dan intinya
pelayanan terhadap masyarakat, lalu lintas umum yang harus dilalui oleh masyarakat ini tidak terganggu. Itu poinnya. Dan kita berharap PTMN bertanggung jawab untuk segera melaksanakan, walaupun ini sementara sifatnya ke depan. Kita berharap dengan spek standar PU untuk dilaksanakan permanen sesuai arahan. Ajri Sawindra menambahkan, ke depan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak perusahaan perkebunan untuk bisa mencari solusi terhadap persoalan parit gajah yang dinilai jaraknya begitu dekat dengan sisi jalan, yang dikhawatirkan dapat kembali memicu amblasnya jalan apabila tidak cepat mendapatkan penanganan. Adi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kerinci mendorong pelaksanaan program makan bergizi gratis dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Program makan bergizi gratis dengan bahan pangan lokal tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, namun juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kerinci mendorong pelaksanaan program makan bergizi gratis dengan memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai upaya meningkatkan gizi masyarakat dan mendukung perekonomian petani lokal. Pejabat Bupati Kerinci Asraf mengatakan pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal untuk menghasilkan menu bergizi dan seimbang serta terjangkau bagi anak-anak. Program makan bergizi gratis dengan bahan pangan lokal tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, namun juga memberikan dampak positif bagi perekonomian petani, peternak, dan nelayan di Kabupaten Kerinci. Dalam Astacita, ya, salah satunya itu adalah di bidang ketahanan pangan. Ya. Kemudian program kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis ya, kepada masyarakat. Ini akan dimulai tahun 2025. Pemerintah daerah berharap program makan bergizi gratis dapat terus berkelanjutan dan menjadi gerakan nasional dalam memanfaatkan pangan lokal. Langkah ini diharapkan dapat membangun generasi sehat dan cerdas. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bank Pembangunan Daerah Jambi mendukung program makan bergizi gratis yang digalakan pemerintah Republik Indonesia. Dukungan itu diwujudkan melalui penyediaan skema kredit usaha rakyat atau KUR bagi pelaku usaha dalam penyediaan pangan lokal bergizi. Bank Pembangunan Daerah Jambi memberikan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis yang digalakkan pemerintah Republik Indonesia. Dukungan itu diwujudkan melalui penyediaan skema kredit usaha rakyat atau KUR untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dalam menyediakan pangan lokal yang bergizi. Kepala Bank Jambi Cabang Sungai Penuh, Zarwar Effendi mengatakan, program makan bergizi gratis sejalan dengan upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui usaha produksi pangan. Pelaku UMKM berperan penting dalam menyediakan bahan makanan bergizi melalui skema kredit usaha rakyat. Pelaku UMKM dapat memperbesar produksi dan memastikan ketersediaan pasokan bahan makanan berkualitas untuk program tersebut. Dalam program Presiden yang untuk makanan gratis, tentu Bank Jambi sangat mensupport. Karena ini nanti berpengaruh pada masyarakat yang untuk kebutuhan dari pangan nantinya kita akan bantu melalui salah satu kredit usaha rakyat. Ya. Program makan bergizi gratis ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga sebagai upaya memberdayakan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemkab Kerinci mendorong pelaksanaan program makan bergizi gratis dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Jambi Hari Ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini dalam segmen advertorial. Ya Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris pimpin rapat evaluasi percepatan pembangunan jalan khusus batubara dalam upaya mengoptimalkan penyelesaian pembangunan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi. Ya, saya hormati
Dalam upaya memastikan penyelesaian pembangunan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi untuk segera dimanfaatkan guna memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menyelesaikan persoalan kemacetan akibat angkutan batubara yang melalui jalan nasional. Gubernur Jambi Al-Haris memimpin rapat evaluasi percepatan pembangunan jalan khusus batubara di ruang VIP Rumah Dinas Gubernur Jambi. Al-Haris mengatakan, rapat ini dilakukan pemerintah Provinsi Jambi untuk mengetahui sejauh mana progres pembangunan jalan khusus batubara yang dikerjakan oleh 3 PT yang sudah berkomitmen dengan Pemprov. Al-Haris dengan tegas meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan khusus yang sudah dilakukan sejak tahun 2023 lalu. Rapat evaluasi ini menjadi bagian penting untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dan solusi yang harus ditetapkan agar jalan khusus batubara dapat segera rampung. 3 perusahaan itu kita ingin progress report seperti apa, ya kan? Artinya berapa kilo sudah dikerjakan, kendalanya apa, ya kan? Nah, lalu sedang berlangsung. Saya akan ada juga rapat di Suspel. Saya tinggal dulu dengan Pak Wakajati dan Pak Kanwil dan PN dan Pasden 2 dengan mereka diskusi. Intinya adalah kita ingin mereka mempercepat proses penyelesaian dari hauling batubara itu. Pengoptimalan penyelesaian pembangunan jalan khusus batubara harus dilakukan pemerintah untuk menjamin kebutuhan batubara nasional dari Provinsi Jambi dapat direalisasikan dengan baik. Rapat evaluasi percepatan pembangunan jalan khusus batubara yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi juga turut dihadiri stakeholder terkait. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris mendorong Bank Pembangunan Daerah Jambi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perbankan bagi masyarakat serta dapat adaptif untuk memaksimalkan perannya. Sebagai mitra strategis seluruh pemerintah daerah seprovinsi Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris mendorong Bank 9 Jambi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perbankan bagi masyarakat. Hal tersebut ditekankan Gubernur Al-Haris saat menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun ke-62 Bank Pembangunan Daerah Jambi. Al-Haris mengatakan, peningkatan kualitas dan kinerja menjadi strategi penting untuk mewujudkan pelayanan perbankan yang baik bagi masyarakat. Bank Jambi ditargetkan dapat terus berupaya adaptif dalam memaksimalkan perannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong percepatan pembangunan. Menjadi salah satu tonggak penopang perekonomian daerah, Bank Jambi memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu kita ingin Bank Jambi ini sebagai bank milik rakyat Jambi, tentu harus menjadi lembaga perbankan terdepan di Jambi yang melayani masyarakat, ya, apalagi pelaku UMKM dan sebagainya. Al-Haris menekankan, genap berusia ke-62 tahun, Bank Jambi harus terus konsisten untuk dapat bersaing dengan bank-bank profesional lainnya yang semakin memanfaatkan perkembangan teknologi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Konflik agraria antar masyarakat desa Sumberjaya dengan PT FPIL Muara Jambi berakhir damai. Kedua belah pihak yang bersengketa telah menandatangani kesepakatan damai dan MOU secara tertulis. Setelah 38 bulan bersengketa, konflik agraria antar masyarakat desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpe Ulu dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari menemui titik terang. Pada Rabu kemarin, Polres Muara Jambi memfasilitasi penandatanganan kesepakatan perdamaian antar masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit. Pada kesempatan tersebut, Sekda Budi Hartono bersama Kapolres AKBP Heri Supriyawan menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU kedua belah pihak. Kapolres Muara Jambi AKBP Heri Supriyawan mengatakan, dalam kesepakatan, korporasi juga memberikan CSR kepada masyarakat di sekitar perusahaan. Dana yang diberikan diharapkan dapat mengembangkan potensi agar desa dapat lebih maju dan berkembang. Mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sumberjaya. Kami berterima kasih kepada
PT Evil, dan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu sehingga sumbatan-sumbatan yang ada selama ini antara masyarakat Sumberjaya dan PT Evil bisa nyambung kembali sehingga menemukan titik temu, terjadi solusi yang terbaik sehingga hari ini kita menemukan kesepakatan damai. Kesepakatan damai merupakan capaian yang baik. Sekda Budi Hartono mengapresiasi pencapaian tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Muaro Jambi dalam menjembatani konflik agraria tersebut. Ini kami persembahkan sebagai kado terindah untuk ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-68. Berarti ke depan nggak ada permasalahan lagi? Ya, khususnya untuk Evil dengan Sumberjaya tidak ada masalah lagi, dan kami berharap juga akan jadi semacam role model untuk penyelesaian persoalan konflik lainnya yang ada di Kabupaten Muaro Jambi maupun yang ada di Provinsi Jambi. Kesepakatan damai ini juga diharapkan dapat menjadi berkah bagi masyarakat dan pihak perusahaan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris minta percepatan pembangunan jalan khusus Batubara. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan perpanjangan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah pihak BKPSDM menerima surat terbaru dari Menpan RB terkait perpanjangan seleksi P3K periode kedua yang dimulai sejak 6 Januari hingga 15 Januari mendatang. Keputusan perpanjangan waktu pendaftaran pelaksanaan seleksi P3K tahun 2024 pada tahap 2 tahun 2025 ini tertuang dalam surat PLT Kepala BKN tanggal 6 Januari 2025 tentang penyesuaian kembali jadwal seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 yang diumumkan melalui situs resmi BKN. Kabid IPK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sarolangun Eri Hari Wibawa mengatakan, sesuai tahapan sebelumnya tanggal 7 Januari 2025 kemarin merupakan batas akhir pendaftaran administrasi untuk seluruh pelamar P3K tahap 2 untuk memenuhi kebutuhan formasi awal sebanyak 3.600 orang pelamar. Eri menjelaskan, jika dilihat dari surat Menpan RB dan BKN, perpanjangan ini memberikan kesempatan kembali kepada seluruh peserta yang memiliki peluang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk seleksi P3K periode pertama, seluruh tahapannya sudah rampung diselesaikan. Masuk kategori pendaftaran ulang di periode kedua, yaitu apabila mereka termasuk peserta yang pada saat periode 1 itu TMS kan, atau tidak lolos administrasi, kemudian yang mereka tidak lolos administrasi seleksi CPNS. Jadi itu dua, atau mereka tidak pernah melakukan pendaftaran di periode 1, sehingga mereka diberikan kesempatan lagi untuk mendaftar di periode kedua. Bagi peserta seleksi periode pertama yang memiliki kategori R3 atau peserta tidak memenuhi passing grade, namun memenuhi syarat dasar untuk ikut seleksi, maka yang bersangkutan sifatnya menunggu untuk dilakukan rekapitulasi terbaru. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan kedaulatan pangan di Kabupaten Sarolangun. Kurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan akan berdampak pada penurunan produksi pangan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah mengeluarkan peraturan daerah atau Perda nomor 7 tahun 2021 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Perda ini merupakan perda inisiatif DPRD Sarolangun yang disahkan bersama pada tahun 2021 dalam rangka untuk mengimbau kepada seluruh stakeholder terkait dan segenap lapisan masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya pengalihan fungsi lahan pertanian, terutama lahan pertanian padi sawah. Namun pada pelaksanaannya, perda ini masih belum efektif,
untuk menahan laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sarolangun. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun, Efrianto, mengatakan alih fungsi lahan ini menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah Kabupaten Sarolangun terkait swasembada pangan. Kondisi ini sudah menjadi perhatian yang serius dan harus ada upaya dan solusi untuk mengantisipasinya. Terkait dengan kedaulatan pangan ini, sampai hari ini kita masih banyak tantangan yang kita hadapi, terutama terkait dengan jumlah lahan yang semakin berkurang hari, mungkin berkurang gitu. Kita memang sudah ada perda LP2B-nya sudah ada, cuman memang belum efektif. Alih fungsi lahan pertanian merupakan tantangan terberat bagi para petani karena luasan lahan pertanian terus berkurang sementara kebutuhan beras setiap tahunnya meningkat. Dan hal ini tidak bisa diimbangi dengan kebutuhan luasan sawah yang tersedia. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Provinsi Jambi mengalami penambahan tutupan hutan alam sebanyak 34.000 hektar lebih di tahun 2024. Kondisi ini membuat tutupan hutan alam meningkat dan dapat menjaga kualitas udara yang semakin baik. Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Jambi mencatat terdapat penambahan 34.000 hektar lebih tutupan kawasan hutan alam di tahun 2024. Hal ini disebabkan banyak hutan-hutan yang baru tumbuh di sejumlah wilayah dalam Provinsi Jambi. Kondisi itu membuat kawasan hutan alam di Provinsi Jambi meningkat menjadi 957.753 hektar dibanding tahun 2023 lalu yang hanya 922.891 hektar. Dengan penambahan tutupan hutan ini akan menjaga kualitas udara yang semakin baik. Hal ini dikatakan oleh senior advisor KKI Warsi, Rudi Syaf, saat pemaparan pada kegiatan refleksi pengelolaan sumber daya alam. Meski demikian, Rudi Syaf tidak memungkiri masih menjadi reforestasi akibat dari tambang peti ilegal di beberapa kabupaten. Sebagaimana biasa, setiap tahun melakukan evaluasi begitu ya terhadap pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Jambi khususnya. Dan tahun ini juga seperti yang tahun lalu kami melakukan analisis terhadap kondisi tutupan hutan alam. Jadi kami memang hanya fokus kepada hutan alam gitu ya. Nah, menariknya dari tahun lalu ke tahun sekarang itu terjadi penambahan gitu ya, penambahan tutupan hutan seluas 34.600 hektar. Nah ini menurut kami ya sangat menarik karena apa? Karena kecenderungan yang terjadi secara umum di Indonesia masih deforestasi. Diharapkan pemerintah Provinsi Jambi aktif dalam menjaga kawasan hutan sehingga tidak dirambah oleh oknum tidak bertanggung jawab yang hanya menginginkan keuntungan sendiri. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki hari kedua turnamen Gubernur Cup yang diselenggarakan di Stadion Tri Lomba Juangkoni Jambi, juara bertahan Kabupaten Merangin berhasil meraih kemenangan atas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan Kabupaten Muaro Jambi harus mengakui keunggulan Kabupaten Batanghari dengan skor 0-2. Babak penyisihan grup kejuaraan Gubernur Cup yang diselenggarakan di Stadion Tri Lomba Juangkoni, Provinsi Jambi kembali berlangsung pada Rabu sore. Pada pertandingan tersebut mempertemukan juara bertahan Gubernur Cup tahun 2024 Kabupaten Merangin melawan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pertandingan kedua antara Kabupaten Batanghari melawan Kabupaten Muaro Jambi. Untuk pertandingan pertama penyisihan grup A, Kabupaten Merangin versus Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlangsung sengit. Sejak menit pertama, kedua kesebelasan melancarkan serangan dan hal itu terlihat dengan hasil babak pertama kedudukan 2-1 untuk keunggulan Kabupaten Merangin. Dominasi itu terus berlanjut di babak kedua hingga akhir pertandingan dimenangkan oleh Kabupaten Merangin dengan skor 3-2.
Sementara itu pada pertandingan Muaro Jambi melawan Kabupaten Batanghari berlangsung keras sejak menit pertama. Bahkan wasit terpaksa mengeluarkan 1 kartu merah untuk pemain Batanghari dan Muaro Jambi. Pada pertandingan itu, Kabupaten Batanghari unggul lebih dahulu di babak pertama dengan skor 1-0. Dan memasuki babak kedua, Batanghari memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Hingga pertandingan usai tidak ada gol tambahan untuk kedua kesebelasan. Asar TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.